10 alasan kenapa berat badan masih nggak turun. Sebelum saya mulai video ini, kalau kamu udah nyobain segala macam diet, udah latihan rajin, tapi belum bisa dapat body goal kamu, kamu bisa daftar untuk online coaching kami, bisa latihan dengan saya atau istri saya Irina, dan kita bakal kasih program latihan dan diet sesuai kebutuhan masing-masing. Dan untuk infonya bisa cek website kami www.indofitnessfamily.com. Ini artikel dari seorang dietitian, Julia Marakov. Ini kemungkinan beberapa kesalahan yang kamu jalanin dan kemungkinan besar bakal beda untuk tiap orangnya. Pertama, memilih dry fruit atau buah-buahan kering dibanding misalnya buah-buahan segar. Buah-buahan kering itu seperti misalnya keripik nangka, keripik salak, atau misalnya kismis. Itu kelihatannya kecil atau volumenya kecil. Jadi di sini bagusnya selalu makan buah segar dibanding misalnya buah-buahan kering. Karena buah segar pasti bikin kamu lebih kenyang, dan buah-buahan kering itu biasa makannya nggak sadar dan tiba-tiba udah makan 500 kalori lebih. Kedua, hanya memonitor kalori tapi lupa untuk ngecek fibernya, makronutrisinya. Ini penting banget kalau kamu misalnya monitor kalori kamu, tapi kamu harus cek juga misalnya asupan fiber. Jadi jangan melihat hanya total kalori, tapi kita lihat makronutrisi juga dan mikronutrisi juga. Ketiga, meniru atau mengcopy diet orang lain. Setiap orang bisa beda-beda latihan atau diet apa yang lebih efektif. Jadi kalau kamu punya teman yang berhasil turun berat badan dengan keto diet, itu belum tentu cocok buat kamu, oke? Saya sendiri sebenarnya lebih cocok kalau makan dengan karbo yang cukup, karena karbo itu bukan cuma ngebantu untuk nambah tenaga di gym, tapi untuk ngerasa kenyang juga tiap harinya. Keempat, berhenti makan daging. Banyak orang yang nyangka menjadi seorang vegan atau vegetarian itu sehat banget, tapi ini belum tentu. Banyak vegetarian misalnya yang nggak dapet asupan protein yang cukup, dan juga dengan daging sapi misalnya itu mengandung zat besi. Oke, jadi kalau kamu ngejalanin diet vegetarian, kamu harus pastiin juga asupan zat besi kamu cukup. Dan tanpa asupan protein yang cukup, kesimpulannya pembangunan otot nggak maksimal dan metabolic rate juga ikut turun. Kelima, ini semangat tiba-tiba. Ini kesalahan paling sering. Kalau orang lagi semangat, mereka tiba-tiba dietnya ekstrim, latihannya ekstrim, tapi ini nggak bagus, karena kemungkinan besar kamu bisa jalanin untuk seminggu, sebulan maksimum, setelah itu kamu menyerah, dan kemungkinan besar kamu bakal balik ke berat semula. Jadi misalnya kalau kamu nggak pernah latihan dulunya, sekarang kamu bisa mulai latihan. Sekali seminggu, setelah itu 2 kali seminggu, setelah itu 3 kali seminggu. Jangan tiba-tiba misalnya latihan 7 kali seminggu. Sama dengan makanan juga. Misalnya tiba-tiba kamu bilang, saya nggak akan pernah makan fast food lagi. Tapi sebenarnya nggak apa-apa makan fast food, makan es krim, ya, asalkan dihitung kalorinya. Dan itu sesuai dengan kebutuhan kalori kamu. Keenam, nggak cukup minum air. Dengan minum yang cukup, itu menghindari dehidrasi, dan juga kamu bisa ngerasa kenyang sehariannya, dan juga pembakaran kalori lemak bisa lebih cepat. Kesalahan ketujuh, nggak makan karbo sama sekali. Karbo itu nggak cuma gula atau simple carb ya, ada juga kompleks karbohidrat. Misalnya nasi merah, roti gandum, kentang, ubi, sayur-sayuran. Banyak sekali pilihan kompleks karbohidrat dan bisa ngerasa kenyang sehariannya. Penting banget untuk dapat asupan kompleks karbohidrat yang cukup. Memang simple carb nggak bagus kalau kebanyakan, oke? Tapi dapat asupan simple karbohidrat asal nggak kebanyakan pun nggak apa-apa. Kedelapan, nggak menghitung snack. Nah ini sering banget kalau misalnya kamu nggak merencanakan makanan kamu sehari sebelum atau di pagi hari, sering banget kita misalnya buka kulkas nyariin makanan, itu tanpa sengaja tiba-tiba ngambil snack, oke, tanpa dihitung kalorinya. Jadi di sini bagusnya kamu rencanain makanan apa yang bakal kamu makan, dan kedua, dan hindari juga kebiasaan misalnya ngabisin makanan orang atau makan snack dari lemari ataupun kulkas. Kesembilan, menentukan kalori berdasarkan aktivitas. Nah, ini sering banget kadang-kadang kita ngitung berapa langkah hari ini kita jalanin, latihan berapa lama, tapi ini nggak bagus. Di sini dibilang, sering banget orang menyangka kalau mereka latihan udah sejam, mereka bakal kalori banyak, dan makannya setelah itu banyak banget. Dan ini biasanya salah. Contohnya seperti makan kue coklat yang kalori 600, sedangkan latihannya cuma sekitar 200 per jamnya. Jadi di sini bagusnya kamu konsisten latihannya, kamu konsisten asupan kalorinya. Jadi kamu bisa rubah pola latihan dan pola makan sesuai dengan perubahan berat badan. Ke-10, cheat meal. Cheat meal ini kadang-kadang nggak dihitung ya. Kita makan sebanyak-banyaknya. Tapi cheat meal itu kadang-kadang tanpa sadar orang makan martabak. Martabak tuh kalorinya bisa sampai 1000 lebih kalori, oke? Karena kita nggak tahu misalnya margarin yang dipakai atau mentega yang dipakai itu berapa banyak, dan terutama ini minyak-minyak ya, itu kalorinya tinggi banget. 1 sendok makan aja udah sekitar 120 kalori.
saran saya kalau kamu pengen punya cheat meal, kamu pilih cheat meal yang bisa dihitung, oke? Jadi setidaknya kamu tahu kamu kelebihan berapa kalori. Dan sama cheat meal juga nggak apa-apa sekali-kali bagus, tapi jangan terlalu banyak. Misalnya sekitar 20% cheat meal, 80% makan bersih. Diet itu bakal lebih berhasil kalau kita masih makan makanan favorit kita, oke? Jadi jangan tiba-tiba makan terlalu ekstrim dan lupa dengan makanan favorit kita, akhirnya malah nyerah akhirnya. Oke, itulah 10 kesalahan yang mungkin kamu mesti jalanin. Dan buat kamu yang tertarik dengan online coaching bareng saya atau istri saya Irina, bisa lihat website kami www.indofitnessfamily.com. Kita bakal kasih program latihan dan program makan sesuai dengan kebutuhan dan pengalaman masing-masing. Dan kita juga bakal ngebantu dan monitor asupan kalori supaya perkembangan kamu sesuai dengan kebutuhan. Oke deh, segitu aja untuk kesempatan kali ini. Semoga tipsnya ngebantu. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan juga lonceng supaya nggak ketinggalan untuk tips dan video-video lainnya. Terima kasih.